حي على الصلاة. Jadi bakal Kak, Hari itu tadi Bapak mau ke dalam masjid beribadah Ibu. Sepatunya dibuka ya Pak? Iya Ibu. Nanti aja Pak. Pak, ini bisa titip. Boleh bisa. Nanti ya. Tadi ya. Ini saya ke Sochi. Sepatu semua. Ya. Ini lain. Membahas tentang khulul muslim akan dipandu atau didampingi oleh moderator Saudara Ustaz Haji Hendra Sofiansa dan Diko. Langsung dari lantai utama Masjid Istiqlal dan bisa juga disaksikan melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Diharapkan kepada jamaah untuk mengikutinya. Terakhir untuk kesempurnaan sholat jamaah dan sholat terus yang akan diabarkan untuk kemudahan meluruskan sholat kaki masuk dari sholat pada jamaah yang menggunakan aplikasi seperti ini atau tidak mohon untuk memperhatikannya selama menjalankan ibadah berlangsung. Demikian wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-akhlaqa min ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin termin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Karam Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazarudin Umar, segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik dan hidayah, dijadikannya kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai berterima kasih, di antaranya dengan beriktikaf di masjid dan melaksanakan segala apa yang diwajibkan kepada kita, sebagaimana siang ini kita bertolabul ilmi, mudah-mudahan menjadi amal saleh yang dapat mengkibarati dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita membahas masalah al-hilm. Al-hilm
Ada hilim, ada sabar. Kalau sabar itu umum, ada hilim itu lebih spesifik. Bedanya antara sabar dengan hilim, kalau hilim itu berupa ketahanan diri untuk melampiaskan amarah, tapi amarah itu sesuatu yang hak. Jadi al-hilim ini ketahanan diri untuk melampiaskan amarah, tapi amarah ini berupa sesuatu yang masuk kembali ke dalam rumahnya. Farsala ilaihi wazina, mencukupi atas apa yang diberikan oleh yang mulia Rasulullah SAW, sehingga dia enggak berbuat baik. Nabi menambahinya. Setelah Nabi menambahi apa? Subhanallah ahsantu ilaika, aku telah berbuat baik kepadamu wahai fulan. Qala, maka si Badui itu berkata, na'am, fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Kata si anak Badui itu, ya, sekarang kau telah berbuat baik kepadaku, maka semoga Allah Ta'ala membalas kebaikanmu, doa dari keluarga dengan kebaikan. Maka Nabi saat itu ketika mendengar si anak Badui itu mengatakan, faqala lahu Nabi SAW, innaka qulta ma qulta anifan. Wahai, engkau kan sudah ngomong begitu kepada aku, kata Nabi. Kamu sudah bilang bahwa terima kasih, mendoakan Nabi. Lantas, wa bi nafsi ashabi min zalika, sahabatku. Supaya apa? Supaya sahabat-sahabat menjadi baik hatinya dan reda terhadap kemarahan atas si Badui itu. Maka kalau maka dalam jaa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal arabi qala ma qala. Akhirnya si Arab itu besoknya lagi datang lagi sama Nabi. Kemudian katakannya Rasul kepada para sahabat, dia akan mengatakan sesuatu. Itu Bapak yang dirahmati Allah. Kemudian si Arab itu mengatakan, na'am fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan, seperti yang diucapkan kepada Nabi kemarin di hadapan para sahabat. Sehingga dengan demikian para sahabat tersenyum lega dan tidak marah lagi terhadap orang Badui itu. Faqala Rasulullah sallallahu mazali wa masalu hadza kama sali rajulin lahu naqatun shallat alaihi. Perumpamaan si Badui itu adalah laksana orang yang memiliki unta betina, Pak, yang kabur, makus unta kabur. Lantas oleh orang dikejar, Pak, dikejar oleh orang-orang yang bukan pemilik daripada unta itu. Maka apa yang terjadi? Unta itu semakin lari jauh, menjauh dari pemiliknya. Katakan yang Rasulullah SAW, aku itu seperti pemilik unta. Maka aku tahu antara aku dengan untaku, aku yang tahu lebih tahu. Maka didekatilah si unta itu dan dibawa. Maka berhasillah unta itu mendekat kembali oleh si pemilik unta itu. Maka kata Nabi Muhammad yang mulia, orang Badui pun seperti itu. Ketika dikerasi, maka mungkin saja dia dibunuh dan dia akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, itulah salah satu contoh sikap yang disebut dengan al-hilim. Jadi al-hilim itu bisa juga berupa tidak tergesa-gesa terhadap sesuatu ketika amarah kita dipancing marah oleh seseorang. Bapak menemui sesuatu yang naik darah bergolak atau mendidih darah Bapak, tapi Bapak diberikan sesuatu hilim dalam hati sehingga bisa menekan amarah itu walaupun kita mampu melawannya. Jadi hilim, al-hilim itu tidak sah kecuali kita memang mampu melawannya. Bapak punya saudara atau rekan ngajak berantem sama Bapak, dipancing Bapak marah. Tapi dalam pemikiran Bapak ini orang ditonjok sekali jatuh, Bapak mampu sekali.
tapi Bapak tahan. Nah itulah maksudnya hilim itu seperti itu. Jadi kemampuan menahan diri dalam amarah yang hak, tapi dengan catatan kita mampu untuk mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Itu namanya hilim. Beda dengan sabar. Sabar lebih umum, tapi sabar besar. Mana pahalanya sabar dengan syukur? Tidak tahu ya? Tidak tahu ya? Ada tak lebih pahalanya lebih baik sabar atau syukur? Pahalanya lebih banyak syukur apa sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Walaman sabara wa ghafara. Sabar. Tapi apakah pahalanya lebih dahsyat dengan syukur? Apakah lebih utama syukur atau sabar? Al-ghaniyyu syakir khairun min faqirin sabir. Orang kaya raya yang bersyukur lebih baik daripada orang yang miskin tapi sabar. Lebih baik syukur, Pak. Kenapa? Kalau sabar itu sifat hamba. Bukan, kalau sabar di dunia saja. Tapi kalau syukur itu sampai surga. Jadi bapak-bapak yang mulia kalau masuk surga, Bapak akan mengatakan sebagaimana dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada. Segala puji bagi Allah yang telah benar akan janjinya. Bapak itu saking bahagianya, Bapak mengatakan di surga nanti, Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Bapak bisa berkeliling di surga itu bebas kemana yang Bapak inginkan. Banyak ajrul amilin, maka itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Kemudian watarun nasa watarul arba, apa pesannya? Hafina min halil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, orang surga itu dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Bapak kalau masuk surga itu syukur. Sementara sabar, tidak ada sabar di surga. Orang syukur semua, Pak. Mau masuk surga, Pak? Mau ya? Tapi nanti, Pak ya. Biar panjang umur dulu, jangan sekarang. Oke ya? Nah, seperti itu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ternyata itulah hilim. Sekali lagi, ketahanan diri, kemampuan memanage daripada sifat marah dengan catatan kita mampu membalas terhadap orang tersebut. Seperti itu, dan dicontohkan Nabi pun bisa melakukan apapun terhadap para kafir itu sangat mudah sekali, tapi Nabi tidak pernah melawan. Kemudian untuk lebih yang hilim itu adalah min sifatil muttaqin, Bapak, yang kami coba. Hilim ini ternyata merupakan sebuah tanda orang itu memang orang yang bertakwa kepada Allah. Di mana Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang muttaqin itu yang menyegerakan diri menuju ampunan Allah dan surga. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u, bergegaslah ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dan Tuhanmu, wa jannatin, dan surga. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu yang menginfakkan hartanya dalam kondisi sulit dan lapang. Ini yang penting. Wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang mampu menahan amarah.
Nah, itu yang ilmu. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Imran ayat 1 Jadi ternyata sifat ilmu ini sungguh luar biasa, menjadi barometer sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-hilmu ya'idul adawat dan mahabbat. Dengan sifat hilm ini, Bapak yang dirahmati Allah, mampu dengan hilm ini membuka ikatan habib. Allah Ta'ala berfirman, tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Bapak mungkin punya musuh yang jahat, Bapak dalam posisi baik. Bagaimana caranya itu? Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan amalan yang lebih baik daripada kejahatan itu. Artinya kalau ada orang jahat, kita tetap hilim, tetap santai, tetap mampu menahan diri untuk tidak mengembalikan kemarahan itu kepada dirinya. Tidak melaknatnya, karena laknat itu nanti dia naik, Pak. Set, naik ke langit, langitnya ditutup, ke bumi juga nggak ada jalan. Kemudian kepada orang yang dilaknat juga nggak berhak dia untuk dilaknat, hanya kembali kepada kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis seperti itu. Tidak sama. Idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Jadi apabila ada di antara kita dengan musuh kita itu, kita tidak paham katanya Allah Ta'ala akan buat waliyun hamim, menjadi kekasih yang setia. Banyak orang yang bermusuhan, tapi yang dimusuhinya itu dia tidak melawan, bahkan mengembalikan kejahatan itu dan kebaikan. Ada Pak di satu kampung, Pak, ini cerita real. Di satu kampung ada ustadz masuk ke kampung itu, baru pulang pesantren dia masuk ke kampung itu. Di situ pun ada ustadz juga. Nah, dia mulai ketakutan tuh si ustadz yang di kampung itu memusuhi ustadz satu kepada ustadz lainnya, itu memusuhinya 15 tahun. Tapi ustadz yang baru datang ini sahabat, dia punya hilim. Akhirnya sahabat dan hilim, dia tetap enjoy, dia tetap baik kepada orang yang hasud itu, yang ketakutan itu, sehingga dia berpikir apakah ayat ini betul-betul sungguh-sungguh ayat ini dia baca selalu, Pak. Jadi la wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apa benar ayat ini kok dia sedahsyat itu memusuhi gitu? Apa bisa dia lunak hatinya gitu? Kalau dilihat secara zahiriah nggak akan. Tapi subhanallah, itu Al-Quran maha benar, Bapak. Kalau terus menerus kita baik terhadap orang-orang yang berbuat tidak baik terhadap kita, ternyata Allah Ta'ala kasih sebuah anugerah yang besar berupa kelembutan hati kepada orang yang tidak menyukai kita itu menjadi baik pada akhirnya. Walaupun sudah 15 tahun. Mungkin Bapak juga punya, ada 3 tahun, ada 7 tahun. Kalau Bapak sabar, jamaah yang rahmati Allah, sabar dan hilim, insya Allah lama-lama Allah Ta'ala yang akan kasih taufik berkat kita memiliki rasa hilim itu sendiri. Jadi Al-Quran tetap maha benar sampai kapanpun. Bahkan dia lebih mencintai terhadap orang yang dibencinya itu, mencintai melebihi apapun, seperti itu. Luar biasa ya. Ada contoh perintah keempat, saya perintah keempat, Sayyidina Ali radhiyallahu wajah. Beliau ini kan Pak ilmunya luar biasa. Saking hebatnya Sayyidina Ali, Nabi mengatakan, "Ana madinatul ilmu." Aku ini kota ilmu. Wa alim badan alim ilmunya.
Artinya kalau mau mendapatkan ilmu Nabi harus lewat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau mau baca punya turunan, terus turunan sampai hari kiamat turunannya tidak akan habis. Maka dalam surat kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka bapaknya yang mulia jangan terpengaruh oleh orang-orang yang meniadakan dan memutuskan nasab para habaib. Tidak akan. Yang paling orang mulia, orang tahu mereka punya ratib atau kan nasab-nasab mereka. Kita ikuti jalur orang-orang yang mengakui eksis daripada habaib-habaib yang mulia itu agar keberkahan tetap kepada kita dan kemarahan Rasul kita tidak akan jauh daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba bapak tahu nggak ini cendana atau bukan? Nggak tahu, betul tidak? Tahunya apa setelah dimakan? Oh, wanginya luar biasa. Nah, itulah sedikit tentang ilmu. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan sedikit aja Ustaz. Mudah-mudahan kalau sedikit ada manfaatnya Pak. Yang terpenting apa Pak? Yang terpenting kita diberi taufik dan hidayah Allah Ta'ala untuk memiliki sifat-sifat yang mahal-mahal ini. Karena Allah mengatakan wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Allah Ta'ala tidak akan memberikan sifat-sifat yang mulia ini kecuali memang kepada orang yang berjiwa besar, kecuali kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang banyak. Demikian dalam surat Fussilat ayat 33 ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik, terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak dari Kalimantan. Terima kasih atas tausiahnya. Yang saya mau tanyakan Pak Yai, sifat ilim ini satu anugerah dari Allah. Apakah bisa di sholat sunnah? Apa benar seperti itu? Terima kasih sebelumnya Pak Yai, Pak Moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azom ya? Apa ya? Pak Akak. Inilah WC Istiqlal. Inilah tempat wudhu Istiqlal.